Pasar yang jual aneka sayur, buah, dan kebutuhan pokok itu sudah biasa. Di Kabupaten Tegal ada pasar unik yang menjual jajanan dan makanan tradisional yang sudah langka. Uniknya, pasar ini hanya buka di hari Minggu saja Skit Lovers. Nah, apa saja ya makanan langka yang bisa ditemukan di sini? Gas, kita jelajahi Pasar Slumpring Kabupaten Tegal. Kayak lotek. Kayak lotek. Oh, kalau di Jawa Barat kayak lotek. Kalau di sini namanya kolak kaleh. Hanya ada di Pasar Slumpring. Kolak kaleh. Iya. Ya, nggak berarti kolak kaleh. Di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Cempaka, terdapat kawasan wisata kecil yang disulap menjadi pasar unik. Ini dia, Pasar Slumpring. Berbeda dengan pasar pada umumnya, di sini terdapat aneka jajanan dan makanan tradisional yang sulit ditemui. Pasar ini suasananya asri banget Skit Lovers. Gak heran ya kalau banyak wisatawan dari Tegal maupun luar Tegal yang datang ke Pasar Slumpring. Tuh, lihat, ramai banget kan? Jangan miring, ya miring. Ya, kita tadi habis foto ya, jongkapen. Sombong banget ya. Woi, apa kabar? Ini keren nih pasarnya ya. Oh iya. Di sini tidak ada biaya tiket masuk alias gratis Skit Lovers. Tapi untuk biaya parkir tetap ada ya. Yang lagi antri ini bukan untuk membeli tiket, melainkan untuk menukarkan uang ke koin babu. Soalnya semua transaksi di sini menggunakan koin babu Skit Lovers. Satu koin bambu ini bernilai 2.000 sampai 2.500 rupiah. Pasar Slumpring dibuat bukan hanya sebagai destinasi wisata saja, tetapi sebagai gerakan ekonomi mandiri masyarakat Desa Cempaka. Dan kami merasa prihatin karena Desa Cempaka ini adalah desa tertinggal. Oh iya? Ya, sehingga tidak ada pejabat, tidak ada kebijakan yang masuk ke sini. Ke desa. Di desa. Nah, sehingga kami mencoba mapping potensi daerah-daerah mana yang bisa kita eksplor untuk menaikkan ekonomi kerakyatan masyarakat. Makanan yang dijual di sini merupakan makanan khas Tegal dan Jawa Tengah, seperti olos, latopia, gatot, cenil, dan yang paling unik ada pale-pale. Pale-pale merupakan camilan khas Desa Cempaka Skit Lovers. Gak cuma camilan, ada juga makanan beratnya loh. Yang gak boleh ketinggalan adalah sego ponggol. Sego ponggol atau nasi ponggol merupakan makanan khas daerah Pantura. Umumnya nasi ponggol berisi nasi putih, orek tempe, mie atau bihun goreng, oseng pepaya, dan ikan goreng kering. Ponggol sendiri berasal dari kata punggel yang berarti terpotong atau porsi kecil. Dulunya makanan ini dibungkus dengan daun pisang dengan porsi yang kecil sebagai bekal untuk para petani maupun pekerja di perkebunan. Gak cuma sego ponggol, di sini ada makanan langka yang cuma ada di Pasar Slumpring. Nama makanannya unik loh Skit Lovers. Ada satu makanan yang khas sekali, adanya di Pasar Slumpring. Namanya kolah kaleh. Apa? Kolah kaleh. Kolah kaleh. Kolah kaleh. Kolah kaleh. Iya. Saya taunya kolang kaleh. Bukan ya. Kolah kaleh ya? Kolah kaleh. Kolah kaleh itu artinya apa, Pak? Kolah kaleh itu artinya bolak-balik. Cara prosesnya bagaimana sayuran dan bumbunya itu dibolak-balik. Oh, kayak lotek. Kayak lotek. Di sini menjual hasil bumi dari Desa Cempaka juga loh. Hasil bumi di sini tidak hanya singkong, ubi atau pisang ya, tapi juga umbi-umbian liar yang tumbuh subur di hutan sekitar Desa Cempaka. Nah, yang paling unik ada ganyong dan angkrik. Ganyong bentuknya mirip seperti lengkuas, bedanya lebih besar dan tebal di bagian tengahnya. Nah, kalau umbi yang satu ini sudah mulai langka Skit Lovers. Namanya angkrik, bentuknya seperti akar, namun teksturnya mirip batang tebu. Bagaimana ya rasanya? Langsung saya cobain deh. Bener ya? Kotek ya? Oh dia dia bentuknya begini ya? Berurat begini ya? Tapi bisa langsung dimakan ya? Oh rasanya kayak ada serat-seratnya ya? Iya, memang begitu. Ngomong itu ya? Jadi emang susah ya dimakannya?
Dia kayak singkong tapi banyak seratnya. Ya. Oh, kelihatan ya? Umbi-umbian. Hmm. Ini kan tanah orang. Syarat perjualan di Pasar Slumpring cukup sederhana. Yang dijual harus makanan tradisional, bukan produk makanan kemasan atau buatan pabrik. Pedagang di dalam pasar wajib warga asli Desa Cempaka, sedangkan yang di luar pasar bebas dari daerah mana saja tuh. Bagi yang bawa anak kecil, aman kok. Soalnya di sini juga ada spot permainan tradisional seperti egrang dan gangsing. Terkadang ada juga beraneka macam perlombaan, salah satunya lomba mewarnai. Mataharinya warnanya apa? Kuning. Nah, kuning ya. Emang matahari warnanya kuning ya? Ya, Langit warnanya? hitam. Hitam. Itu lagi mendung, bener ya. Ya, bener mau hujan, bener langitnya hitam. Kalau lagi mau mendung ya, kalau mau hujan ya, bener ya. Aslinya langitnya biru. For your info nih, pasar ini dinamakan Slumpring karena lokasinya yang terletak di bawah hutan bambu. Slumpring dalam bahasa Jawa artinya selimut atau daun batang bambu Skitovers. Rimbunnya pohon bambu membuat suasananya semakin sejuk dan menenangkan. Banyaknya lapak jajanan tradisional menambah daya tarik dari Pasar Slumpring. Kenapa ke pasar Slumpring ini? Apa yang mau dicari sih? Pengen jajanan tradisional. Jajan apa? Jajanan tradisional. Apa yang dicari jajan tradisionalnya? Ya banyak, pengennya putu, terus kayak kayak keong yang kecil-kecil gitu. Tutut. Tutut. Kamu nyari apa? Yang Sama. jodoh? Enggak ya. Cuman emang yang dicari kebanyakan kue-kue tradisional ya. Pasar Slumpring buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Pasar ini satu lokasi dengan wisata mata air Tuk Mudal. Jadi kalau pasar Slumpringnya sudah tutup, kalian bisa bermain di sekitar mata air Tuk Mudal seperti berenang, naik bebek-bebekan, bahkan mancing juga bisa loh. Habis main di mata air jadi lapar nih. Kebetulan saya sudah janji sama Yuni untuk membuat makanan khas daerah Tegal yang sudah langka Skitovers. Ayam Kecok. 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 Bukannya di Bali tuh, tarik kecok. Itu kecap. Ini ciri khas makanan dari Desa Cempaka, Tegal ya. Jadi dia harus dibakar dulu ayamnya dan harus pakai ayam kampung. Ini kenapa harus dibakar dulu sih, Bu Yuni? Biar wangi, biar ada sedep-sedep gitu. Ayam gecok sudah mulai jarang ditemui karena para pembuatnya yang semakin sedikit. Untungnya masih ada yang menjaga resep ayam gecok khas Tegal. Salah satunya Yuni. Ia mendapatkan resep pembuatan ayam gecok dari neneknya. Biar dapat pahala itu. Adalah semua bahannya itu dibakar, betul Bu Yuni ya? Jadi nggak cuma ayamnya, semuanya kelapa, jahe, cabai, bawang merah, bawang putih itu dibakar. Itu ada alasannya. Pertama, kalau jahe dibakar itu agar minyak atsirnya cepat keluar. Jadi aromanya bakal lebih wangi, sama rasanya agak pedas, agak hangat kalau dimakan. Aroma bakar yang harum menjadi ciri khas dari makanan ini. Gak heran, baik ayam, bumbu, rempah-rempah sampai kelapa yang akan diparut nanti harus dibakar dulu. Nah, bahan-bahan yang sudah digarang di perapian langsung diulek sampai halus. Yang bikin beda dari ayam gecok ini ada pada pemberian santannya. Santan yang lebih cair akan dimasak dengan ayam dan bumbu yang sudah dihaluskan. Masak sekitar 1-2 jam sampai kuah santannya semakin sedikit. Setelah itu baru deh masukkan santan yang lebih kental. Masak lagi sekitar 15-30 menit. Nah, kalau daging ayamnya sudah empuk, tandanya ayam gecoknya sudah matang dan siap disantap. Kuahnya bener-bener kayak kuah lontong sayur ya, saya rasain gitu tuh. Cuman dia aura ininya, aroma smokinya kerasa banget karena kan tadi dipanggang dulu ayamnya ya. Terus emang ini empuk banget, nyerep banget bumbunya. Karena kenapa nyerep bumbu? Karena 2 kali dimasak. Jadi udah santan yang pertama, lalu ada santan kedua, dimasak lagi sampai benar-benar bumbunya nyerap. Makanya nggak heran ini enak banget.
Ingat masalah nenek dulu. Ayam gecok biasa disajikan di hari Idul Fitri dan Hari Besar Islam. Bagi masyarakat Desa Cempaka, sajian ini bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol penghormatan kepada orang tua serta tradisi keluarga yang diwariskan turun-temurun.